Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rahmat Allah Azza wa Jalla bersama keluarga dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran, namun sebelumnya marilah sama-sama kita mulakan dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai persepsi, di minggu lalu kita telah mempelajari tentang adab sholat. Di antaranya melaksanakan sholat dengan berdiri tegak, menghadap kiblat, ikhlas, dan lain sebagainya. Pada hari ini kita akan membahas tentang birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, anak-anak mengetahui dalil nas tentang birrul walidain. Dan yang kedua, menghafal arti dalil nas tersebut tentang birrul walidain. Dan selanjutnya, anak-anak memperhatikan serta mengetahui adab-adab berbakti kepada orang tua. Jazakumullah khairan. Anak-anak yang soleh dan solehah, perhatikanlah sebuah hadis berikut ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah? Qala, as-salatu ala waqtiha. Qultu, thumma ayyun? Qala, birrul walidain. Qultu, thumma ayyun? Qala, al-jihadu fi sabilillah. Artinya, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, amal perbuatan apa yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Saya bertanya lagi, kemudian apa? Beliau bersabda, berbakti kepada kedua orang tua. Saya bertanya lagi, kemudian apa? Beliau bersabda, jihad di jalan Allah. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anak, birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua adalah termasuk jenis ketaatan yang utama, karena kedua orang tua merupakan sebab kehadiran anak-anak di dunia dan sebab kebahagiaan mereka. Seorang ibu mengandung selama 9 bulan, menyusui selama 2 tahun, bergadang tiap malam untuk merawat dan memenuhi kebutuhan anak mereka. Demikian juga seorang ayah rela bersusah payah mencari rejeki untuk memberi makan anak-anaknya dan memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan perintah untuk berbakti kepada orang tua urutan kedua setelah perintah beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran Surah An-Nisa ayat 36, yang menunjukkan tingginya kedudukan kewajiban berbakti kepada orang tua di dalam Islam. Bahkan Nabi SAW telah menjelaskan bahwa seseorang tidak akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala selama ia belum mendapatkan ridho dari orang tuanya. Apabila kita diperintahkan untuk bersyukur dan berterima kasih kepada orang lain yang telah membantu kita, maka kedua orang tua adalah orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dan ungkapan syukur tersebut karena besarnya jasa yang telah mereka berikan kepada kita di dalam hidup ini. Anak-anak yang soleh dan soleha, perhatikanlah adab-adab berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, menaati mereka dalam kebaikan dan segera menjawab atau mengerjakan perintahnya. Rendah hati dan bersikap penuh kelembutan dan kasih sayang. Merendahkan suara dan pandangan ketika berbicara dan mendengarkan perkataan nasihat mereka dengan baik. Menggunakan kata-kata atau ungkapan yang paling baik
sopan dan bagus ketika berbicara bersama mereka dan memanggil mereka dengan panggilan yang sopan. Berbuat baik kepada mereka berdua khususnya ketika mereka sudah berusia tua, dan jangan menampakkan keengganan untuk memenuhi permintaan mereka berdua meskipun permintaannya banyak dan berulang-ulang. Mendoakan dan memohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka. Meminta izin kepada keduanya saat akan melakukan sesuatu seperti bepergian, memasuki ruangan pribadi, atau memakai barang milik mereka, dan lain-lain. Berusaha selalu memuliakan dan menjaga nama baik mereka. Beberapa adab di atas adalah adab-adab yang dilakukan ketika kedua orang tua masih hidup. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, apakah kewajiban berbakti kepada kedua orang tua terhenti? Tentu tidak. Berbakti kepada kedua orang tua tidak terhenti dengan kematian salah satu atau kedua orang tua. Bahkan berbakti kepada keduanya terus berlangsung hingga setelah kematian mereka. Seorang lelaki datang memenuhi Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah aku tetap berbuat baik kepada kedua orang tua setelah mereka berdua meninggal?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya, dengan cara mendoakan keduanya, memohonkan ampun bagi keduanya, memenuhi janji keduanya setelah kematian keduanya, menyambung tali silaturahim yang tidak tersambung kecuali dengan keduanya, dan memuliakan teman dan sahabat keduanya." Hadis riwayat Ahmad. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Untuk tugas pada hari ini, silakan baca ringkasan berikut ini. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.